Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Mas Imam Nawawi yang berbahagia dimanapun Anda berada. Hari-hari ini tentu masih isu politik hangat yang terus kita ikuti. Dan terakhir dan terbaru, Bapak Presiden Indonesia 2 periode, 3 ya, Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, 2 kali, Bapak Yusuf Kala secara resmi menyatakan dukungan kepada pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ini menarik, dari pemberitaan di media nasional Detikcom, secara resmi disebutkan bahwa Pak JK menyatakan dukungannya secara resmi kepada pasangan Amin, yang dalam hal ini disampaikan secara langsung juga melalui juru bicara beliau yang memang selama ini melekat sekali dengan Pak JK, yaitu Deng Uceng, atau secara nama panjangnya kita kenal Husein Abdullah, yang sejak memang dulu menjadi orang yang melekat sekali dengan Pak Yusuf Kala. Dan ini menarik sekali. Dia menyampaikan bahwa selama ini Pak JK memang menyampaikan netral ya, tetapi kemudian mungkin beliau mempelajari banyak hal seiring perjalanan waktu, dan dia menegaskan bahwa berkeyakinan betul bahwa Anies lah yang paling tepat yang dia pilih dari 3 pasangan ini. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bung Imam, analis kita. Bagaimana Anda melihat dukungan ini, dan apa tren yang menarik? Ini mengejutkan karena sejak awal ya, bahkan sebelum deklarasi koalisi 3 capres ini, JK ini adalah orang yang paling sering didekati oleh pihak Ganjar, termasuk juga pihak Prabowo. Bahkan Anies hanya beberapa kali saja. Apa yang Anda lihat dari kejutan ini? Ya, sisi yang menarik itu sebenarnya momentumnya ya. Nah, jadi kan lusa itu kita ada debat cawapres. Dan pekan lalu juga baru selesai debat capres. Kalau kita perhatikan dari interval waktu debat 1 pekan ini, kenapa JK mengambil tanggal kemarin ya, atau sekarang ini ya, menetapkan dukungannya Selasa kemarin? Ya, berarti ini adalah sebuah penegasan sekaligus ya, dalam tanda kutip, itu cara untuk mengundang orang bahwa ke sini lebih baik mendukungnya gitu kan, ke Caimin ini. Karena itu dukungan diberikan pasca debat. Pasca debat, dan ini menarik sekali mengingat berbagai fenomena, kejadian, peristiwa pasca debat yang itu terjadi tarik-tarikan emosi. Gitu kan, terutama di kalangan netizen ini. Ada yang menganggap bahwa paslon tertentu, capres tertentu itu menggunakan cara-cara ringan, joget-joget gitu kan, sebagai sesuatu yang dapat memikat. Kemudian sayangnya dia terjerembab pada sebuah statement yang pada akhirnya jogetan tuh kayaknya hilang gitu kan. Karena statementnya yang daya pikatnya hilang. Iya, daya pikatnya menjadi hilang karena statement itu sendiri ya. Statement itu yang memang sulit untuk diklarifikasi itu. Karena kalau dalam tradisi orang Jawa, kata endas itu sudah sebuah serius lah. Walaupun orang itu, juru bicara mengatakan 1000% itu bercanda. Iya, 1000% itu bercanda. Persoalannya dalam kultur orang Jawa agak jarang, kecuali memang teman akrab. Kalau teman akrab itu bisa endas semua gitu, itu bisa. Tapi akrab. Ya, model candaan yang umpatan, tapi kalau di dalam konteks teman dekat itu menjadi biasa gitu kan. Nah, itu sepertinya yang terjadi. Yang kedua, ketika berbicara Presiden Jokowi, nah ini kan Prabowo kemudian Ganjar ini kan cenderung berebut ini pesonanya Jokowi, ya kan. Padahal ada sosok yang mungkin tidak terlalu banyak diliput media sekarang, gitu kan, dan tidak ada jabatan di negeri ini, tapi punya kekuatan real. Betul. Nah, 2 periode itu tidak mudah, dan saya pikir 2 periode beliau menjadi wapres itu sebetulnya
kemenangan itu banyak dipengaruhi oleh beliau. Iya, dan ini yang menarik dari JK kan tidak berturut-turut. Ya. Nah, ini berarti secara pesona, kekuatan politik dan tentu saja daya tarik seorang JK itu luar biasa. Maka ketika JK kemarin menetapkan pilihan, ini saya kira akan berdampak pada masyarakat yang selama ini mungkin menggemari JK dan seterusnya. Betul. Akan juga jelas terang ke sini berarti. Untuk di luar Jawa mungkin bisa dikatakan pesona JK ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sumatera, Sulawesi itu ya, sudah sangat pasti. Luar biasa, apalagi Aceh. Ya, betul. Karena ada peran JK dulu, betul, kan. Tokoh perdamaian juga. Ya, dan, gitu. Menurut Anda ini mungkin ada analisis dari Bung juga terkait dengan kemudian ini kan sebelumnya LSI dari surveinya itu dan beberapa lembaga survei yang lain mengatakan jika pasangan Prabowo Ganjar Prabowo Gibran ini tidak ada blunder yang parah, dia memenangi satu putaran. Tapi ternyata setelah debat itulah yang justru kemudian menimbulkan polemik, kemudian berlanjut dengan pernyataan beliau di forum partai mengatakan pernyataan Anda semua Anda semua etik itu Anda semua etik. Ini blunder yang luar biasa. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah kemudian masuknya JK ke kubu Amin ini makin menggerus pasangan nomor 2? Ya, kalau tergerusnya pasangan nomor 2 saya kira lebih kepada gaya mereka sendiri ya yang dikeluarkan. Artinya blunder itu yang blunder itu yang saya kira lebih banyak berkontribusi terhadap penggerusan yang terjadi di capres nomor 2 ini. Karena ya bagaimanapun ini kita akan memilih pemimpin kan. Kalau kita lihat dalam konteks yang misalnya gaya-gaya aktivis itu ya, mestinya kalau memang ada ketidakpuasan, ya forum debat itulah diselesaikan. Nah ini kan sudah keluar forum debat, gitu kan. Dan berita yang sempat saya lihat juga katanya akan diburu itu siapa yang menyebarkan video itu. Nah ini kan lebih. Padahal itu candaan ya, maksudnya candaan nggak usah diburu lah ya. Nah itulah, jadi konsistensi kan di situ akhirnya menguji gitu kan. Betul kayak itu candaan. Nah kalau sampai akan diburu kan berarti itu serius kan begitu. Mana ada orang bercanda memburu dengan kekuatan. Nah, JK hadir ini, Caimin aja tuh senangnya luar biasa. Ya, dia bilang alhamdulillah itu jadi semangat saya, semangat Mas Anies. Tentu Pak JK ini biasanya kalau sudah menentukan pilihan akan mampu menggerakkan terutama seluruh kekuatan yang dimiliki Pak JK, baik di Jawa maupun di luar Jawa, kata Caimin. Usai acara Selepet Imin di Depok. Di Depok ini. Jawa Barat Selasa 19 Desember 2023. Jadi dukungan JK secara moral itu memberi kekuatan ya full power lah bagi Caimin itu. Pasangan Amin ini. Nah, bagi masyarakat saya kira ini menjadi sebuah address tentang siapa yang memang layak dan penting untuk didukung. Saya kira ini aspek-aspek rasional saja ya, karena kan sekarang masyarakat itu semua terkoneksi dengan internet. Terkoneksi dengan internet. Ya memang ada analisa masa dulu istilah wong cili, wong di desa yang katakanlah terbatas ya akses politik. Sekarang mungkin masih ada sebagian itu, tapi sekarang ini penduduk Indonesia itu 53% itu sudah Gen Z dan milenial itu. Gen Z saja itu katanya. Ya 53%, artinya banyak anak muda, pemilih muda. Nah, ini mungkin yang akan mengubah landscape-nya ya. Kondisi atau demografi ini yang akan mengubah siapa yang akan layak memimpin ke depan. Kalau demografinya tidak berubah ya mungkin strategi-strategi yang dipakai oleh yang selama ini dipakai secara lazim itu bila jadi akan membawa satu kemenangan. Tapi saya kira demografi berubah, strategi yang tidak berubah ya ya saya kira tidak akan pernah menghasilkan hal yang sama gitu ya. Iya. Seperti itu. Dan dari gaya kampanye Anda sendiri juga kan kita melihat dia lebih banyak membuat mimbar-mimbar akademik, misalnya Desak Anies, kemudian Selepet, Selepet ini. Ini kan model kampanye yang kita tidak pernah dapatkan di masa lalu. Artinya ini model baru yang saya kira sangat satu proses pendidikan demokrasi yang menarik sekali, dan ini saya pikir ini yang mestinya dilakukan oleh para capres, tapi ternyata yang melakukan itu hanya pasangan Anies. Bahkan hadir di forum publik
terbuka, di situ Anies dibantai dengan siapapun dan siapa bisa, semua bisa menyerang, dan beliau dengan ya maksudnya ini tren baru. Dan bagaimana dari dukungan JK kemudian dengan pola kampanye seperti itu, apa yang Anda lihat untuk demokrasi kita ke depan ini? Kita bisa lihat dari statement Anies ketika berdebat dengan Prabowo soal polusi. Kata Anies kan ada angin. Kemudian kata Prabowo kan, jangan menyerah. Ya kalau mau nyalakan angin ya bisa aja kan gitu. Terus tidak perlu ada pemerintahan, mungkin begitu kata beliau. Tapi Anies kan kemudian menyampaikan bahwa itu adalah data. Dan itu adalah fakta. Kemudian digunakan saintifik. Kalau tidak begitu kita nggak menemukan cara yang benar. Nah, dari model kampanye seperti itu, ini menunjukkan bahwa Anies memang bukan orang yang pandai berkata-kata, tapi kata-katanya itu dijalankan. Ini banyak orang nggak ngerti ini, gitu kan. Ketika dia mengatakan fakta, data, saintis, cara kampanye saja bisa dilihat. Dia pasti menggunakan sebuah terobosan membaca. Ini publik maunya gimana? Menarik, ini kita akan bahas nanti di segmen yang lain terkait dengan pola kampanye yang unik ini, karena ini sesuatu yang menurut saya terobosan yang itu terobosan yang luar biasa, karena biasanya kampanye itu hanya menampilkan sosok capresnya saja, show up aja, monolog, dia ngomong, berjanji gitu kan, dan jarang terjadi dialog. Gitu. Biasanya capres-capres terjadi dialog ya dengan awak media. Itu pun kalau ada pertanyaan yang nggak cocok, dia bilang siapa yang nyuruh, gitu kan. Kayak gitu kan. Soeharto ya. Padahal kan namanya orang nanya itu ya bisa apa saja kan yang terlintas gitu ya. Kenapa harus disuruh gitu ya? Kemudian media menggunakan sudut kamera tertentu yang menunjukkan sekian puluh ribu. Kemudian tampillah capresnya gitu kan. Nah, saya kira itu zaman dulu. Nah, zaman sekarang tuh interaksi. Nah, interaksi ini ya namanya interaksi ya. Satu sama lain semakin dekat. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah dekat seperti itu, orang yang tidak diketahui ini siapa, kemudian bertanya dan capresnya menjawab. Saya kira itu memberikan satu rasa bangga luar biasa. Orang-orang yang nanya sama Anies sama Caimin itu, yang mereka bukan siapa-siapa, terus dia dapat jawaban pada saat itu, misalnya, dia akan cerita sendiri itu. Ini begini-begini. Apalagi kalau model Anies itu saya lihat, dia tuh setiap yang nanya, itu namanya dia catat. Nah, ini kan tidak biasa ini. Artinya, ini orang betul-betul. Artinya dia mau mendengar betul. Nah, dia mau mendengar betul. Jadi bukan sebatas retorika ini dibuat. Nah, ini saya kira harus dilihat memang. Cara Anies ini membacanya luar biasa, komprehensif. Nah, boleh jadi itu dikatakan, oke, dananya Anies minim. Tapi dengan dana yang minim, kemudian mengeluarkan model kampanye begitu, itu dahsyat sekali. Nah, yang kedua, saintifik. Jadi nanti, kalau misalnya Anies ini terpilih, ya kan, Caimin ini diamanahi oleh rakyat, maka semua pertanyaan itu akan menjadi bagian penentuan program yang akan dijalankan. Ditimbang. Jadi bahan ya masukan dari rakyat, langsung dari rakyat itu, dan itu menjadi data luar biasa. Satu data yang lembaga survei nggak pernah punya. Lembaga riset tidak pernah miliki gitu. Jadi ini kecerdikan Anies, bagaimana dia kampanye sekaligus melakukan aspirasi, dengar aspirasi, kemudian didata. Dari data itulah kemudian dia akan bekerja. Dan insya Allah kalau caranya seperti itu, programnya akan tepat sasaran. Kira-kira begitu. Oke, pemirsa semua, kita berbincang terkait dengan dukungan Pak JK sampai kemudian model kampanye Pak Anies. Pemirsa semua, pada segmen yang akan datang kita akan berdiskusi, berbincang tentang segmen pola-pola kampanye para capres. Sekian dari kami, dari obrolan pada kesempatan kali ini. Semoga Anda sehat semua dan berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.